Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 12 Juli 2020 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2. Dalam Kristus kita kenal.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur karena pagi ini boleh kembali beribadah bersama-sama dengan sukacita, dan kita akan landasi ibadah ini dengan satu ayat yang terambil dari Mazmur 100 ayat 4 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita patut memuji nama Tuhan. Kita patut bersyukur setiap saat. Terlebih ketika kita boleh merasakan bahwa setiap hari Tuhan senantiasa memberkati dan juga melindungi kita. Mari menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat Tuhan, dengan rendah hati kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami begitu nyata. Kami boleh merasakan kasih sayang yang dari Tuhan. Kami boleh merasakan perlindungan dari Tuhan. Bahkan kami juga boleh merasakan bahwa sayap kasih Tuhan senantiasa menolong kami dan juga merengkuh kami di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini Tuhan. Di dalam pengakuan kami akan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami teringat Tuhan akan segala kesalahan dan dosa kami, pelanggaran yang kami perbuat, hal-hal yang kami lakukan, yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga melukai sesama kami ya Tuhan. Kami mohon ampun. Sungguh apa yang kami lakukan Tuhan, kadang tidak sebanding dengan besarnya kasih Tuhan kepada kami. Besarnya cinta Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami. Seringkali kami merasa takut berlebihan. Kami mengeluh akan kehidupan kami yang begitu sulit. Padahal kami sadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa menolong dan membimbing kami.
Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang boleh memahami apa maksud kehendak Tuhan. Dan biarlah kami merenungkan kesalahan dan dosa kami. Bukan hanya di dalam perenungan saja Tuhan, tetapi kami masuk dalam pertobatan dan juga hidup baru bersama Tuhan. Inilah Tuhan doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari jemaat kita memujikan PKJ 37 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati dan tulus mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan, saat ini tersedia berita anugerah bagi kita yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau sendiri Tuhan yang mengundang kami untuk boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran sabda-Mu. Engkau yang mengundang kami, Engkau memampukan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang melawat, bahwa Tuhan yang menolong kami, dan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kekuatan bagi kami, bahkan hikmat yang kami perlukan, sehingga kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang kami baca bersama-sama, perenungan yang kami renung bersama-sama Tuhan, kiranya boleh mengubahkan kehidupan kami. Kiranya setiap firman yang boleh kami dengar bersama-sama saat ini, boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami boleh berpegang teguh pada kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Tuhan telah hadir bersama kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 8-23. Matius pasal 13 ayat 1-9 dilanjutkan ayat 18-23 yang berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri,
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara di dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur boleh kembali beribadah bersama-sama dan tema ibadah kita hari ini adalah bersiap menabur. Persiapan di dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Bapak Ibu bayangkan kalau ada orang berangkat kerja atau berangkat sekolah tapi tidak persiapan. Ya bisa sih sampai di tempat kerja, bisa sih sampai di sekolahan, tapi tanpa persiapan. Mandinya nggak betul-betul, bajunya nggak dipersiapkan dengan baik, alat peralatan untuk bekerja nggak dibawa, ketinggalan di sana sini, dan ya sekolah bukunya ketinggalan, tugasnya ketinggalan, alat tulis ketinggalan, pasti nggak akan sesuai dengan harapan. Lalu ada yang mengatakan, loh Bu Happy sekarang kan work from home, school from home, kan nggak mesti harus persiapan-persiapan. Nah, walaupun tidak mesti pergi ke gedung sekolah atau tempat pekerjaan karena harus ada di rumah, tapi apakah tanpa persiapan? Ya, pastinya juga persiapan. Ketika anak-anak kita harus mengerjakan tugas di depan HP, kemudian ada gurunya yang dari seberang sana muncullah via Zoom atau via hal-hal yang lain gitu ya, kan tidak mungkin kalau anak kita tuh ndak mandi, ndak sisiran, atau sebelumnya sarapan dulu, atau juga persiapan dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pagi ini ibadah persiapan nggak? Mandi? Oh iya mandi, sudah. Sarapan? Oh sudah, karena ibadahnya enggak mesti jam 7, enggak mesti jam 9, bisa agak siang gitu ya. Sudah sarapan. Persiapan bajunya, baju ibadahnya seperti ke gereja enggak? Atau ya karena ibadah di rumah pakai baju rumah saja, kaosan, celana pendek, pakai daster gitu ya. Nah itu namanya nonton ibadah. Jadi ibadahnya berlangsung, kita nonton saja. Tapi kalau kita ikut ibadah, persiapan diri dan hati kita itu sama seperti ketika kita pergi ke gereja. Baju yang layak dipakai untuk ke gereja. Diri dipersiapkan dengan baik. Hati dipersiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, betul adanya jika dikatakan bahwa persiapan dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Kalau kita tidak percaya bahwa persiapan itu penting, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah saja ketika menciptakan dunia ini kan butuh persiapan. Sebelum manusia itu masuk ya, sebelum manusia itu diciptakan, semua segala sesuatu sudah dipersiapkan oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab kita, LAI memberikan judul perikop
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kalau Allah saja itu persiapan, segala sesuatu tadinya roh Allah melayang-layang, belum ada bentuknya, nggak ada apa-apanya. Tapi semua dipersiapkan sedemikian rupa hingga di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita bisa melihat bahwa Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Jadi kalau manusia itu malas persiapan, Allah saja itu mempersiapkan sedemikian rupa, semua diciptakan sampai akhirnya manusia boleh diciptakan dan boleh berkuasa, boleh bertanggung jawab atas apa yang telah Allah ciptakan, Allah siapkan untuk manusia. Hidup tanpa persiapan itu bisa berjalan, tetap bisa berjalan, tapi tidak akan maksimal. Kalau ibu-ibu suka masak di rumah ya, mau masaknya apa ya kira-kira, sayur sop, kemudian bahannya ini, tapi nggak mempersiapkan apapun. Adanya kangkung, adanya pepaya, ya sudah cemplung-cemplung ke, jadilah sayur sop. Jadi ya bolehlah anggaplah itu, tapi kan bukan itu. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Bumbunya apa ya? Wah, adanya cuma punya kunyit, jahe wes cemplung ke gitu ya. Anggaplah ini sayur sop, bolehlah dianggapnya begitu, tapi kan bukan itu. Kalau tanpa persiapan, maka tidak akan dengan maksimal terjadi apapun di dalam kehidupan manusia ini. Nah, tema kita hari ini bersiap menabur. Biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Matius 13 itu kan yang sering-sering dikhotbahkan atau renungan-renungan itu tentang benih yang ditabur. Diceritakan benihnya adalah, penaburnya adalah Tuhan Yesus sendiri atau orang-orang yang mengabarkan kabar sukacita, yang berkhotbah, pimpin renungan, guru agama, dan yang lain-lain. Kemudian benih itu ditabur di mana? Nah, itu hati manusia. Apakah di pinggir jalan? Apakah di semak-semak? Apakah di tempat yang berbatu? Apakah tanah yang baik? Seringkali yang disinggung-singgung adalah bagian benihnya dan juga tanahnya itu seperti apa atau tempat benih itu ditaburkan. Tetapi hari ini kita akan berfokus pada penabur yang harus bersiap. Nah, ini jarang-jarang sekali ya kita renungkan bersama-sama karena biasanya fokus kepada hati manusia, tanahnya, dan yang lain-lain. Kita akan masuk di dalam Matius 13 dengan memperhatikan konteks yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa di dalam Matius 13 ini Tuhan Yesus ada dalam titik yang luar biasa mungkin. Kalau orang melihat, wah Yesus ada di satu rumah, kemudian keluar dari rumah itu, duduk di tepi danau, orang berbondong-bondong mengerumuni dia. Oh, luar biasa sekali, ini lagi heboh-hebohnya cerita tentang Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu paham betul apa yang dirasakan oleh para murid yang mengikuti Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya ya, Matius 12 ayat 14, di situ dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Waduh, luar biasa ya. Bahkan di ayat 24 dikatakan Yesus dituduh bersekongkol dengan Beelzebul ya. Jadi murid-murid paham betul, wah, jadi Yesus itu luar biasa. Di satu sisi dieluk-elukan, tapi di sisi lain, di dalam waktu yang sangat singkat, sebelumnya Yesus begitu luar biasa karena banyak orang yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ada konflik di dalam pelayanan Yesus, bahkan di situ bisa dirasakan mungkin murid-murid Yesus mengalami konflik
batin ya. Mereka mungkin merasa sedih, mereka ketakutan, hatinya ciut karena mengetahui Yesus diperlakukan dengan tidak baik. Bagi para murid, Tuhan Yesus itu segala-galanya. Orang yang paling bijak, orang yang paling hebat. Namun secara manusiawi, Yesus bukanlah guru yang berhasil, ya. Bisa dikatakan secara manusiawi Yesus tidak berhasil. Kenapa dikatakan di dalam pelayanan Yesus tidak berhasil? Pintu-pintu rumah ibadah ditutup untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak boleh masuk sama sekali. Di sana juga kita bisa menemukan bahwa para pemimpin agama justru merekalah yang memusuhi, bahwa merekalah yang mengecam dan ingin menghancurkan Yesus. Banyak orang yang mengikuti Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan, tetapi mereka nggak sungguh-sungguh untuk berubah. Bahkan banyak sekali orang yang datang meminta berkat, minta kesembuhan, tetapi setelah itu mereka pergi dan melupakan Tuhan. Tuhan Yesus paham betul apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu. Tuhan Yesus paham betul kekhawatiran yang dialami oleh para murid pada saat itu. Kalau suatu saat nanti Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka, apa jadinya para murid? Sedangkan para murid itulah orang-orang atau pribadi-pribadi yang akhirnya akan melanjutkan karya Tuhan Yesus sebagai penabur, sebagai pembawa kabar sukacita, sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan sendiri untuk mengabarkan kabar baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau bersiap menabur, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kalau siap menabur berarti siap keluar, ya. Di ayat 3 Tuhan Yesus mengatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari lihat Pak Tani menabur, bikin bibit, itu di mana? Dalam kamar? Atau harus keluar, ya, bibitnya ditaruh di tempat yang kecil dulu, ya, belum ditanam di sawah yang luas. Kalau ada orang mau menanam sesuatu di dapur, di tempat tidur, ya, apakah harus di dalam rumah? Oh, enggak. Di luar, harus keluar untuk melakukan sesuatu. Nanti dibilang, loh sekarang kan musimnya nanam tanaman-tanaman Bu Happy di dalam rumah. Itu hiasan bunga-bunga itu sekarang lagi marak. Nah itu bunga jadi. Bukan menabur sesuatu yang nanti berbunga, berbuah, ibaratnya seperti pohon-pohon gitu ya. Itu hal yang lain lagi. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau mau menabur, seorang penabur harus keluar. Keluar dari hidupnya, keluar dari keinginannya. Inginnya aku ya dilayani. Pergi ke gereja aja aku ya dilayani. Ibadah online ya aku dilayani. Tapi, apakah kita mau melayani? Lah, sekarang kan social distancing, physical distancing, belum boleh. Ibadahnya kepengen cepet-cepet ke gereja ya. Tapi kalau ibadah online seperti ini suruh jadi petugas-petugas mau enggak ya? Banyak orang yang ingin melayani tapi enggak mau datang. Takut ketularan lah, takut ini dan itu. Nah, apakah kita mau keluar? Kalau mau menjadi penabur bagaimana? Wah, kalau dikasih aku suka. Duitmu, duitku. Duitku? Ya duitku ya. Wekmu, wekku. Wekku? Ya wekku. Punyamu adalah punyaku. Tapi punyaku? Ayo punyaku. Kita tidak bisa keluar. Apakah kita bisa? Oh begitu kasih Tuhan terhadapku. Segala sesuatu yang tak terjangkau pikiranku datang dalam kehidupanku. Ada orang yang begitu baik. Ada orang yang begitu kasih kepadaku dalam hidupku. Apakah aku harus tetap di sini, di dalam diriku? Oh, aku harus keluar.
Kalau aku merasakan orang baik sama aku juga harus baik pada orang lain. Dalam masa yang sulit seperti ini ada pertolongan-pertolongan kecil, perhatian-perhatian kecil dari orang lain. Kenapa aku nggak keluar untuk menaburkan itu? Ya, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mau menabur, bersiap menabur, satu, kita harus keluar, berani, bersemangat. Tuhan Yesus juga mewanti-wanti para murid untuk menghadapi situasi kondisi walaupun diliputi ketakutan, tapi tetap keluar. Tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ini keluar bukan diartikan terus suruh pergi-pergi jalan-jalan gitu ya. Terus pergi kemana, nggak maskeran, nggak jaga jarak, bukan ya. Artinya kita keluar dari keinginan ego kita yang selama ini hanya ingin dilayani. Yang hanya mendapatkan benih, bibit saja, tetapi kita tidak mau menjadi penabur. Yang kedua, bersiap menabur adalah tabur saja. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Banyak orang yang mau berbuat baik, menolong, berbuat kasih, lihat-lihat dulu. Waduh, tanah kering ini. Kalau tanah kering ya ngapain? Karena nanti kan tidak akan balik sama aku, tanah kering ya. Tak kasih ya aku mau ngasih tok. Kering ya, nggak ada buahnya. Ngapain sama tanah kering? Ya, orang-orang seperti itu biarin saja, percuma kita baik-baiki, kita nggak akan dibaiki. Waduh, nanti tanah berbatu. Kalau tanah berbatu, wah ini tuh itu loh, pagi dele, ya, esok dele, sore tempe. Kadang dia baik, kadang enggak, kadang marah, kadang ramah. Wah nggak usah, seperti ini udah nggak usah lah gitu ya. Ngapain kita berbuat baik pada orang seperti itu? Kebaikan kita nggak ketok ya. Nanti lagi kalau kita mau berbuat kasih, kita mau mengasihi orang lain, mau menolong orang lain, mau berikan kabar sukacita, kita pikir, ini semak duri. Wong angil, gak usah, ya. Kita pikir ini itu sampai kita memikirkan bahwa orang ini adalah orang yang tepat nih, tanah yang baik, tanah yang subur. Kalau menjadi penabur, itu sudah tidak pikir apa-apa. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau kita siap tabur, taburkan, ya. Kalau kita mau siap tabur, taburkan. Berikan saja. Akan seperti apapun itu nanti sang pemberi benih itu yang akan menentukan. Kita cuma jadi penabur saja. Kita nggak punya kontrol apa-apa akan itu. Karena kalau kita terlalu kontrol, terlalu menginginkan sesuatu nanti kecewa, sehingga kita nggak menjadi penabur yang bersiap sebelum menabur. Dan yang ketiga, sebagai penabur kita tidak boleh mengharapkan hasil segera. Kalau hari ini nabur, harus langsung. Kalau besok, harus langsung. Kalau Bapak Ibu bercocok tanam, punya hobi seperti itu, ketika Bapak Ibu punya pohon, ya, kita kan nggak mungkin tunggu di situ, terus pagi, siang, sore, malam, sampai bunganya berbunga. Kenapa? Mau ngarep buat foto bersama, ya ngapain? Masih ada waktu untuk yang lain-lain. Kalau kita tanam pisang, entah itu dari bibit kecil atau yang sudah beli agak besar, kita mau tunggu sampai keluar jantungnya, sampai dihitung-hitung berapa sisir, berapa pohonnya, kita lelah. Tapi biarlah itu berproses. Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid pada saat itu bahwa kalau menabur butuh waktu dan proses. Tidak patah semangat, tidak berputus asa. Karena tadi ya, secara manusiawi Yesus itu dilihat gagal. Karena apa yang dia lakukan seringkali orang abai, seringkali orang meninggalkan. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah itu berlangsung begitu lama, orang meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan banyak sekali orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak semudah itu. Ada hal yang harus diperhatikan sebagai seorang penabur. Lalu penabur itu siapa di sini? Tugas siapa menjadi penabur? Menjadi penabur itu adalah tugas kita semua.
melalui seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat kita menempuh pendidikan, di lingkungan masyarakat, di sekolah, bahkan di dalam komunitas iman gereja, disitulah tempat kita untuk menabur kebaikan, kasih Tuhan, kabar baik, pengampunan, dan hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita nggak bisa kalau di gereja luar biasa soleh, luar biasa saleh, luar biasa solehah ya. Tetapi kalau sudah di rumah, waduh, kita seperti TV. Zaman saya SD itu papa saya pulang buat TV besar dan saya begitu senang karena bilingual, bisa bahasa Indonesia, kok dipencet bahasa aslinya muncul. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Orang Kristen bilingual. Kalau di gereja, wah, puji Tuhan, haleluya. Kalau di luar, haleluya. Waduh, harusnya puji-pujian kepada Tuhan, harusnya berkat, malah kutuk yang dikeluarkan. Tidak boleh kita seperti itu. Bahasa kita hanya boleh satu, bahasa kasih. Bahasa yang lain-lain kita tidak boleh. Dimanapun, jangan diganti-ganti channel. Kalau di sini aku pribadiku A di gereja. Kalau di rumah, siapapun boleh tak maki-maki. Tidak boleh. Kalau aku di gereja, aku anak manis, anak baik. Tapi kalau di tempat pendidikan, waduh, yang nyontek, yang nggak bikin PR, yang berani pada guru, nggak boleh. Karena di sanalah tempat-tempat kita berada itu adalah tempat di mana kita menanamkan benih-benih Tuhan dalam kehidupan sesama kita, menaburkannya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai sebagai penabur benih kasih Tuhan, berita yang baik dari Tuhan, pengampunan Tuhan, kabar sukacita. Pertanyaan bagi kita sekalian adalah, sebagai penabur, sudahkah kita bertumbuh? Sudahkah benih itu tumbuh dalam hati dan hidup kita sebelum kita membuang benih, menabur benih di sekeliling kita? Sebelum jadi penabur yang bersiap menabur, kita tanyakan pada hati kita, selama ini firman Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, benih itu ditaburkan di tepi jalan? Atau hati kita mungkin seperti tanah yang berbatu yang keras? Atau hati kita seperti semak duri? Atau sebaliknya, hati kita seperti tanah yang baik, yang kapanpun, dimanapun siap menerima firman Tuhan, menumbuhkannya, dan dari situ kita menabur benih-benih kebaikan, cinta kasih, dan juga berita baik dari Tuhan bagi sesama kita. Selamat bergumul, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diucapkan jemaat segala zaman, abad, dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk kembali. Mari bersama kita naikkan doa syafaat, kita bersatu doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa membimbing kami di dalam ibadah ini, dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk menaikkan syafaat kami. Kami mengucap syukur atas hikmat dan pertolongan Tuhan, sekalipun kami belum dapat beribadah onsite di gedung gereja, tetapi hikmat dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, sehingga setiap ibadah boleh dipersiapkan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini Tuhan, dan juga mereka yang masuk di dalam tim multimedia, yang memberikan dirinya dan juga talentanya untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur. Sembari kami terus berdoa memohon pertolongan Tuhan, kiranya kami juga boleh segera kembali beribadah di gedung gereja kami. Kami sedang mempersiapkan Tuhan hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk menyelenggarakan ibadah kembali dan mengikuti anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan yang harus kami perhatikan, dan kiranya Tuhan juga senantiasa menolong gereja kami GKI Prambanan, dan juga setiap gereja dimanapun berada, yang juga ada dalam masa persiapan, biarlah Tuhan senantiasa menolong. Berikanlah kami kesabaran Tuhan, untuk boleh menantikan kapan waktu yang paling baik, yang terbaik, ketika kami boleh kembali beribadah ke gereja dan kami boleh menghargai kesempatan beribadah bersama-sama di gereja. Untuk pelayanan Tuhan, kegiatan kami yang mungkin tertunda karena pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat supaya kami boleh memberikan pelayanan dalam bentuk yang lain dan boleh menjangkau setiap jemaat. Saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, memberkati. Bagi mereka yang terus berjuang mendapatkan kesehatan, sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberikan mereka kesabaran dan juga pertolongan, kiranya boleh kembali sehat di dalam Tuhan. Dan bagi mereka Tuhan, warga usia lanjut, Tuhan juga senantiasa membimbing, menolong, memberkati, memberikan kekuatan kesehatan. Kami tetap terus akan berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk para medis yang terus berjuang untuk merawat pasien yang sakit. Tuhan tolong. Kami bersyukur Tuhan apabila kami boleh mendengar bahwa sudah ada obat-obatan ataupun segala sesuatu yang boleh diberikan bagi pasien COVID yang boleh mendapatkan kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong melalui setiap obatan dan tindakan, boleh memberikan kekuatan dan kesehatan. Tapi kami juga terus memohon pertolongan Tuhan, hikmat bagi kami sekalian, supaya kami boleh menaati aturan, menaati anjuran pemerintah, menahan diri kami untuk pergi ke tempat-tempat keramaian yang tidak begitu penting bagi kami untuk kami datangi. Dan biarlah kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, karena kami tahu dalam masa sulit pun Tuhan senantiasa hadir memberikan pertolongan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami akan akhiri doa syafaat ini dengan menyanyikan doa Bapa kami, doa yang telah Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Selalu ada berkat yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Maukah kita menghitung berkat-Nya supaya kita bisa melihat Allah yang menyertai kita dan membawa syukur kita kepada Allah dalam persembahan kita. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 1380171102679 atau dapat dimasukkan di kantong kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan. Marilah kita pujikan nyanyian KJ 292 bait 1, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Marilah kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kepadamu Bapa saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap penyertaan pertolongan Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, baik melalui usaha dan pekerjaan kami. Tuhan senantiasa berikan berkat kepada kami, sehingga melalui persekutuan kami ini, sebagai tanda syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh digunakan sebagai pelayanan dan kesaksian GKI Prambanan, bahkan dimanapun persembahan ini digunakan. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikanlah hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya kita selalu percaya akan penyertaan dan anugerah dari Tuhan, sehingga kita dapat meneruskan kasih-Nya kepada dunia. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.